Bismillahirrahmanirrahim. Adalah hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan syariah. Jadi kalau syariah itu namanya pasukan yang diutus oleh Rasulullah dan Rasulullah tidak ikut dalam perang tersebut. Ya. Tapi kalau dalam peperangan yang Rasulullah hadir dalam peperangan itu namanya ghazwah. Namanya ghazwah. Itu kalau antum baca kitab-kitab sirah perbedaannya seperti itu. Kalau syariah yang diutus oleh Rasulullah SAW tanpa beliau ikut serta dalam pasukan tersebut. Tapi kalau beliau ikut serta dalam peperangan itu namanya ghazwah. Seperti misalnya perang Badar, namanya ghazwatul Badar karena Rasulullah hadir di situ. Perang Uhud namanya ghazwatul Uhud. Khandaq namanya ghazwatul Khandaq dan seterusnya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir pada peperangan tersebut. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat seorang pemimpin untuk memimpin pasukan keluar untuk berperang. Maka berangkatlah pasukan ini dipimpin oleh yang telah ditujuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada setiap perjalanan itu, ya, selama dalam perjalanan, pemimpin ini yang selalu menjadi imam sholat. Maka ketika beliau menjadi imam sholat, setiap selesai membaca surah Al-Fatihah dan selesai membaca surah setelah Al-Fatihah, beliau sebelum ruku selalu mengakhiri dengan membaca Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama selesai membaca surah Al-Fatihah, baca surah yang lainnya, kemudian membaca Qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua begitu pula. Pada setiap sholat 5 waktu selalu diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Yang demikian ini menimbulkan pertanyaan di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut dalam perjalanan tersebut. Akhirnya ketika mereka kembali, maka mereka pun melaporkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balu, tanyakan dia. Li'ayyi syai'in yasna'u dzalik?" Karena apa dia melakukan itu? Tanyakan kepada pemimpin kamu itu, kenapa dia sampai melakukan hal tersebut, membaca Qul huwallahu ahad selalu pada setiap rakaat sebelum ruku. Lalu kemudian setelah ditanyakan kepadanya, dia mengatakan, li'annaha sifatur rahman. Karena surah Al-Ikhlas ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatur rahman. Sifatnya Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Dan aku senang untuk selalu membaca surah Al-Ikhlas ini pada sholat-sholat. Lalu hal ini dikabarkan, disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, akhbiru anna Allah Ta'ala yuhibbu. Kabarkan kepada orang itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Allah mencintai orang tersebut. Yang menjadi dalil dari hadis ini, ketika orang ini mengatakan karena surah Al-Ikhlas itu adalah sifatur Rahman, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam surah Al-Ikhlas ini semata-mata tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya murni berisi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalil ini jelas sekali menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat dan dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah itu mempunyai tangan. Nah, kita tetapkan Allah itu mempunyai tangan, Allah itu mempunyai pendengaran, Allah itu mempunyai penglihatan dan seterusnya.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ada lagi di kalangan mereka yang berbicara dalam permasalahan akidah. Di kalangan orang-orang yang hidup di zaman kita pula. Ketika membicarakan tentang keberadaan Allah, mereka ditanya di mana Allah, maka mereka menjawab Allahu fi kulli makan. Satu golongan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ketika ditanya mereka di mana Allah, Allah itu di mana-mana. Subhanallah. Yang lain ketika mereka ditanya di mana Allah, Allah itu lebih dekat daripada urat leher dari seorang kalian dari urat lehernya. Yang lain ditanya di mana Allah. Jangan kamu tanya di mana Allah, tidak boleh bertanya di mana Allah. Yang lain ditanya di mana Allah. Allah itu tidak di depan, tidak pula di belakang, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tidak di dalam dunia, tidak pula di luar dunia. Terus gimana? Nah kalau begitu kita sembah siapa? Siapa yang kita sembah? Tidak di dalam alam, tidak pula di luar alam, depan, belakang juga tidak, kanan kiri juga tidak, di bawah tidak, di atas tidak. Ya terus gimana? Kata para ulama, haula mereka ini ya'budu dan ma'dud. Mereka ini menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka tidak menetapkan sesuatu, kok mereka sembah. Ini semua adalah disebabkan karena tidak mengkonsentrasikan ucapan-ucapan mereka itu dan tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan pemahaman para ulama salaf. Ini akibat. Ketika mereka ditanya kenapa kok kamu mengatakan Allah itu fikul makan, maka mereka berdalil-dalil dengan dalil-dalil yang itu terdapat dari Al-Quran atau dari hadis, tapi kemudian mereka mentakwil sendiri dan menafsirkan dengan sendirinya dengan akal-akal mereka. Dengan akal-akal mereka. Subhanallah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka dalil ini mereka jadikan sebagai dalil bahwa Allah itu di mana-mana. Dan Allah itu di mana-mana. Subhanallah. Ada buhtanun azim. Ini adalah kedustaan yang besar. Apakah demikian para ulama menafsirkan yang dimaksudkan dengan ayat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana, zat Allah. Kalau begitu, perkataan ini akan melazimkan sesuatu yang buruk. Apakah Allah itu ada di dalam WC? Kita tanya. Apakah Allah itu ada di got-got yang kotor-kotor ini? Kamu bilang di mana-mana. Apakah Allah itu ada bersama dengan tai-tai? Kencing-kencing yang kotor itu? Apakah Allah itu ada di tempat-tempat pelacuran? Kita tanyakan seperti itu. Akan melazimkan sesuatu yang buruk itu. Akan mensifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Menyatakan Allah di mana-mana. Lalu dari mana pemahaman seperti itu? Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Para ulama tidak memahami yang dimaksud di situ adalah zatnya Allah. Tidak demikian. Tapi yang dimaksudkan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pertama, itu kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksudkan dengan kebersamaan Allah adalah ilmunya. Kemudian kata-kata al-ma'iyah itu sendiri, ketika dikatakan Allah bersama kalian, tidak mesti kata-kata bersama itu jadi berdempetan, berdekatan, bersentuhan. Tidak mesti. Kata-kata al-ma'iyah di dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada itu. Sebagaimana kata-kata al-ma'iyah yang artinya bersama dalam bahasa Indonesia pun
lebih luas daripada makna hanya sekedar berdampingan. Bersama itu tidak menunjukkan harus berdampingan atau bersentuhan, ya kan? Nah, sebagai contoh, di malam hari kita berjalan naik mobil misalnya, kita mengatakan saya sedang berjalan di malam hari dan bulan bersama saya. Sekarang bulan tetap bersama saya, iya kan? Misalnya pada waktu itu bulan menyinari, lalu kita mengatakan saya tetap berjalan dan bulan bersama saya. Salah nggak? Hah? Salah nggak? Tidak salah, tidak diingkari ya. Apakah ketika kita mengatakan bulan bersama saya, orang yang memahami perkataan tersebut, yakni bulan itu turun lalu kemudian mendekati kita? Tidak mungkin. Bulan bersama saya dipahami oleh orang yang mendengarkan, artinya bahwa bulan menyinari dia kemanapun dia pergi. Nah, ada zat daripada bulan itu ya tetap di atas, ya kan? Nah, contoh yang lain misalnya, seorang misalnya berpisah dari sang kekasihnya, dari istrinya jauh, kerja di pulau seberang, dia mengirim surat, engkau walaupun jauh dariku tapi aku tetap bersamamu. Tapi aku tetap bersamamu. Salah gak? Tidak salah. Apa maksudnya bersamamu? Yani aku selalu mengingatmu, aku senantiasa menunggumu, menantimu dengan senang hati, dengan penuh harapan dan seterusnya. Kata-kata bersama. Ya. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada, tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada di dekat kita yang berdempetan. Tidak sama sekali. Ataukah menyatakan Allah itu lebih dekat daripada kalian, daripada urat leher kalian terhadap kalian? Mengambil firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Qaf. Nah, min hablil warid, padahal yang dimaksud di situ adalah malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Keliru lagi dalam memahami. Lalu kalau begitu di mana Allah? Di mana Allah? Allah di mana ya, akhi? Ini masih bingung di mana Allah. Di mana Allah? Coba. Masih mikir di mana Allah? Ini bahaya ini. Sebelum kita jawab, kita tunjuk dulu nih. Antum, di mana Allah? Di mana arah itu? Allah itu ada di atas. Dan Allah itu maha tinggi di atas arah. Dalilnya apa? Dalilnya jelas sekali. Jadi kalau dalam berbicara masalah akidah, jelas sekali dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 7 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu Ar-Rahman itu berada di atas arsy, tinggi. Istawa. Allah itu maha tinggi di atas arsy. Itu satu ayat. 6 ayat berlafaz tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy. Itu ada 6 lafaz yang persis seperti itu yang terdapat dalam Al-Quran. Satu lafaz bunyinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di atas arsy, tinggi. Ya. Dan arsy itu merupakan makhluk yang paling besar. Tidak ada lagi yang lebih besar daripada besarnya arsy dari kalangan makhluk. Ya. Kita akan memberikan kepada antum penjelasan agar kita betul-betul memahami demikian besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.
langit dan bumi ini. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besarnya langit dan bumi, ya, langit dan bumi dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi ini. Yang demikian besarnya kita saksikan bumi ini, yang bumi ini sebenarnya dalam keadaan bulat, karena saking besarnya kita melihat bumi ini dalam keadaan terhampar. Padahal pada dasarnya bumi ini bulat. Dan para ulama sepakat bahwa bumi ini bulat. Tapi karena saking besarnya bumi ini, sehingga kita melihat seakan-akan bumi ini datar. Paham ini? Karena saking besarnya. Nah, seperti misalnya apa? Semut. Kalau dia berada di bola yang besar, ya kan? Bola itu bulat, tapi karena saking besarnya bola itu dibandingkan dengan semut, maka semut ini melihat bahwa saya ini berjalan di atas tempat yang datar gitu. Padahal bulat. Langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat yang disebut dengan a'zamu ayatil Quran. Ayat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran yang dikenal dengan ayatul kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Bahwa luasnya kursi Allah itu, luasnya meliputi langit dan bumi. Yani langit dan bumi ini, kursi ini meliputinya. Dan tidak ada apa-apanya besarnya ini, langit dan bumi. Kursi jauh lebih besar. Kursi itu apa gunanya? Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam riwayat yang sahih dari perkataan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan kursi itu maudi'ul qadamain, tempat dua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Tempat kedua kaki Allah itu kursi. Nah, adik-adik, kalau kita mengatakan tempat kedua kaki, jangan kemudian antum berpikir bagaimana kakinya Allah. Jangan sama sekali. Membicarakan dalam permasalahan gaib jangan dikhayalkan. Karena apapun yang terpikir dalam pemikiran kita, Allah beda dengan apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu khayalkan. Tidak akan bisa sama. Dan tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala pun tidak menunjukkan kedua kaki itu berdempetan dengan kursi, tidak. Allah itu jauh dari makhluknya. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, Rasulullah menjelaskan bagaimana luasnya kursi itu. Dibandingkan dengan langit dan bumi, apabila langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi, itu ibaratnya seperti gelang. Ya. Tahu gelang ya, yang digunakan di tangan ini. Antum lemparkan ke padang pasir. Gelang yang sekecil ini dilemparkan ke padang pasir. Maka gelang itu, ya, itulah besarnya langit dan bumi. Sedangkan padang pasir yang begitu luas, itulah besarnya kursi. Tahu padang pasir? Yang demikian luas. Ya. Besarnya langit dan bumi yang kita lihat ini demikian luasnya, dibandingkan dengan kursi tidak apa-apanya, seperti gelang saja yang dilemparkan padang pasir, dan padang pasir itu ibarat kursi Allah Subhanahu wa taala. Kursi dibandingkan dengan aras. Kursi dibandingkan dengan aras. Allah Subhanahu wa taala, kursi ini tidak ada apa-apanya. Yang besarnya itu tadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aras Allah Subhanahu wa taala. Kursi ini ibaratnya seperti gelang itu tadi yang dilemparkan ke padang pasir. Maka gelang ini ibaratnya seperti kursi, sedangkan padang pasir itu ibarat seperti aras. Gimana besarnya aras itu? Allahu Akbar. Subhanallah. Demikian luasnya dan besarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Allahu Akbar, Allah jauh lebih besar, Allah maha besar. Bisa dipahami ya, kawan? Nah,
Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arah itu. Nah inilah yang pernah terjadi di dalam riwayat Imam Muslim. Al-Imam Muslim menyebutkan di dalam sahihnya, ketika itu salah seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini ya baru mengetahui dalam beberapa hal tentang syariat Islam. Masih belajar tentang beberapa hal tentang syariat Islam. Sampai pernah suatu ketika beliau sedang sholat berjamaah bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah yang memimpin sholat. Tiba-tiba di saat mereka sedang sholat ada seseorang yang bersin. Orang yang bersin ini mengatakan, Alhamdulillah. Ya boleh ya kalau seorang sholat lalu kemudian dia bersin mengucapkan Alhamdulillah boleh. Tapi yang tidak boleh menjawab. Nah, yang menjawab yang tidak boleh. Tapi kalau bersin mengucapkan Alhamdulillah boleh. Ini pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Nah, ketika ada seorang yang bersin dari kalangan sahabat yang sedang sholat itu, dia mengatakan Alhamdulillah. Ini didengarkan oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Maka Muawiyah menjawab, ya kamu. Para sahabat kaget mendengarkan kok Muawiyah malah menjawab. Maka para sahabat melontar matanya Muawiyah. Diperhatikan. Maksudnya jangan dijawab gitu. Jangan ngomong ya kamu. Karena dilihat oleh para sahabat. Muawiyah bin Hakam yang kok dipelototi dia ini. Para sahabat kok melihat pada dia. Ngamuk dia dalam kondisi dia tolak. Dia mengatakan, wahai Umayyah, mana tentang turunah ini? Apaan kalian ini? Kok kalian melihat aku? Ini dalam kondisi sholat. Apaan kalian yang melihat kepada saya? Para sahabat, rupanya orang tidak paham. Akhirnya mereka menempuh ya, kepahaman mereka. Akhirnya Muawiyah maksudnya supaya diam, nggak ngomong. Sudah dalam keadaan ketakutan Muawiyah ini, jangan sampai selesai sholat saya akan dipukuli oleh Rasulullah SAW. Karena kesalahan saya ini. Setelah sholat beliau mengatakan, wallahi saya tidak pernah melihat ada seorang guru yang paling baik daripada Rasulullah SAW. Dia tidak mencaci maki saya, dia tidak memarahi saya, dia tidak menghardik saya, tapi bahkan memberikan penjelasan dengan lemah lembut bahwa sholat itu adalah kesibukan. Tidak diperbolehkan seorang itu berbicara dengan pembicaraan manusia. Nah, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini juga sempat kejadian dalam riwayat Imam Muslim itu tadi. Dia mempunyai budak wanita. Budak wanita ini diperintahkan oleh Muawiyah untuk menggembalakan kambing-kambingnya. Maka suatu hari Muawiyah ingin melihat kambing-kambing yang digembalakan oleh wanita tersebut. Ketika dia melihat wanita yang membalakan kambingnya, tiba-tiba ada seekor kambingnya itu ditangkap oleh serigala. Ditangkap oleh serigala, diambil lalu dibawa, matilah satu kambingnya. Ini membuat Muawiyah marah kepada wanita tersebut karena tidak betul dalam membalakan kambingnya. Didatangi oleh Muawiyah lalu ditampar, dipukuli oleh Muawiyah. Setelah dipukuli, dia pun menyesal. Kenapa saya memukul budak wanita tersebut? Akhirnya dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan dan menceritakan keadaan tersebut. Bagaimana menurut dia Rasulullah? Apakah saya mau bebaskan wanita itu? Karena saya merasa bersalah. Kata Rasulullah SAW, bawa dia kemari terlebih dahulu. Maka dia pun dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan pertanyaan kepada wanita ini dengan dua pertanyaan. Diberikan kepadanya dua pertanyaan.
Pertanyaan yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aina Allah? Di mana Allah? Nah ini bahwa Rasulullah menunjukkan bertanya tentang di mana Allah itu boleh, bahkan dianjurkan. Di mana Allah? Boleh seorang bertanya seperti itu. Bahkan Rasulullah berusaha melakukan. Ini menunjukkan ini adalah merupakan amalan sunnah. Bertanya kepada orang di mana Allah. Lalu wanita ini menjawab, Allah di sana. Allah itu ada di atas langit. Itu langit di atas langit, di atas alam. Jawaban pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bertanya lagi, Man ana? Siapa saya? Kata wanita ini, Anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setelah mendengarkan dua jawaban dari seorang budak wanita ini, menjawab di mana Allah, dia mengatakan Allah di atas langit. Siapa aku? Maka dijawab bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Ihtikha fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita itu, karena kemudian dia adalah seorang wanita yang mukminah. Dengan dua menunjukkan keimanan seseorang. Begitu dia mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang menunjukkan keimanan seseorang. Hadis yang sahih ini, hadis yang jelas ini, toh masih banyak juga dari kalangan ahli bid'ah yang menyimpang. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah dan pemahaman para ulama salaf.